Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Sivitas Akademika Pendidikan Nurse Universitas Muslim Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya Nurse Darman bersama beberapa rekan. Ada Muhammad Ali, Iya, kemudian ada Bahrun, kemudian Aswandi. Kami akan menjelaskan atau memperagakan bagaimana cara pemasangan infus pump, kemudian sharing pump. Nah, untuk alat infus pump ini itu sangat membantu pekerjaan seorang perawat karena kita bisa men-setting tetesan infus ya secara otomatis, jadi tanpa manual ya, tanpa manual. Kemudian itu untuk sharing pump digunakan untuk pemberian obat agar dosisnya yang akan masuk ke pasien melalui intravena itu lebih akurat. Baik teman-teman, langsung saja saksikan bagaimana prosedur pemasangan infus pump dan sharing pump. Ya, baik. Nah, sekarang teman-teman, mari kita saksikan bagaimana sih cara penggunaan infus pump. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu, yaitu ada set infus pump, ada tiang infus, ada cairan yang sesuai dengan beserta set infus. Nah, yang pertama, di sini ada tombol-tombol dari infus pump itu memiliki fungsi masing-masing. Contohnya di sini ada power. Power di sini berfungsi untuk mengaktifkan infus pump. Kemudian ada stop di sini untuk menghentikan untuk sementara pada kegiatan infus pump. Dan di sini ada set untuk men-setting nanti di cairannya berapa yang kita berikan, itu nanti kita set dengan menekan tombol set. Kemudian ada select di sini untuk memindahkan bagian mana yang ingin kita ubah. Nah, untuk itu mari kita lakukan saja. Kita tekan tombol power. Ini agak ditekan lama. Nah, setelah nyala kayak begini, ini belum dapat kita operasionalkan. Maka kita harus menyalakan lagi satu kali dengan cara menekan tombol power satu kali. Nah, ya kan? Teman-teman bisa lihat ini sudah nyala. Nah, untuk men-settingnya seperti yang dari awal yang saya sampaikan, kita harus menekan tombol set. Nah, ini udah nyala dan apabila tombol set itu berhasil kita tekan, maka lampu di sini atau angka di sini yang paling awal dia akan berkedap-kedip. Nah, kemudian kita mau atur. Di sini ada tulisan red, FTBI dan bed. Red di sini yaitu faktor tetesan cairan yang akan kita berikan. Sedangkan FTBI yaitu volume atau jumlah cairan yang kita ingin berikan. Misalnya satu kaus ini ada 500 mili, maka nanti kita setting atau kita akan ubah menjadi 500 mili. Dan yang di bagian ketiga ini ada tulisan bed. Bed itu menandakan bahwa pasiennya ini dia tidur di tempat tidur nomor keberapa. Nah, misalnya pasien ini dia berada di bed kelima. Dan adapun tetesan infus yang kita ingin berikan yaitu 17 per menit. Sedangkan volume yang kita ingin berikan yaitu 1000. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengaturnya? Nah, teman-teman bisa lihat ada angka di sini. Ada angka ratusan, ada angka puluhan, dan ada angka satuan. Nah, ada gambar panah yang mengarah ke atas dan ada gambar panah yang mengarah ke bawah. Artinya, apabila kita menekan gambar panah ke atas, itu artinya kita akan menambah sesuai dengan angka yang kita tekan. Contohnya kita tekan di angka puluhan. Nah, maka otomatis dia akan naik sesuai dengan tekanan sesuai dengan yang kita tekan. Contohnya satu kali maka dia naik 10. Kita tekan satu kali lagi maka dia naik 20. Nah, sedangkan tadi yang kita ingin berikan misalnya yang kita ingin berikan yaitu 20 tetes per menit. Sedangkan pada layar itu ada 21. Bagaimana caranya kita mengubah menjadi 20? Yaitu dengan menekan gambar panah ke bawah, tapi bukan di puluhan, tapi kita di satuan. Kita tekan satu kali. Nah,
sudah menjadi 20 tetes. Kemudian kita mau pindah lagi ke volumenya. Volume yang kita ingin berikan yaitu misalnya tadi kan 1000. Nah, untuk pindah ke volume, jangan lupa klik tekan tombol select. Nah, ketika berkedip, barulah kita bisa mengaturnya. Untuk angka 500 menjadi 1000, maka untuk mempercepat kita dalam melakukan tindakan pemberian infus pump atau mengaturnya, kita tekan yang gambar panah ke atas di bagian angka ratusan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang awalnya 500 sekarang menjadi 10.000 mili. Yang menjadi 1000 mili. Oke, maaf. Nah, kemudian tempat tidurnya kita mau ubah lagi. Kita tekan select. Misalnya tempat tidurnya atau bednya ini berada di bed ketiga, maka kita kurangi 2 menjadi 3. Yang dari 5, 4, 3. Nah, sudah teratur. Maksudnya sudah kita atur, sudah kita setting sesuai dengan apa yang kita ingin berikan. Kemudian tekan set, tombol set. Nah, ini sudah siap. Namun sebelum kita melakukan, jangan lupa pasang selang infus pada infus pump, ya. Nah, dengan cara kita buka dulu door-nya atau penutupnya. Kemudian selang infusnya pastikan terlebih dahulu tidak ada udara dalam selang. Kemudian roll clamp dia berada di bagian bawah infus pump. Nah, mari kita pasang bersama-sama. Pastikan selang infus dia berada pada area paling terdalam atau rapat pada bagian dalam. Nah, setelah itu kita kunci kembali dengan cara menurunkan pintunya. Dan jangan lupa di sini ada sensor. Sensor kita pasang di area infus yang tidak berisi udara atau di area chamber. Chamber yang tidak berisi udara ya? Iya, chamber yang tidak berisi udara. Fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi tetesannya? Iya, betul. Jadi fungsinya ini untuk mendeteksi tetesan. Nah, bagaimana sih kalau ini sudah terpasang bagus atau tidak? Kita lihat lampu yang berkedip, apabila dia menyala maka pemasangannya itu sudah tepat. Nah, misalnya kalau begini tidak bisa nyala, berarti ada yang tidak beres atau ada yang bermasalah. Nah, makanya kita atur ulang lagi. Kita atur ulang. Jangan lupa lepas dulu terlebih dahulu. Kemudian, nah, air yang ada di pada chamber kita kurangi. Oke, kemudian kita pasang kembali. Dan kita pasang alat sensor. Sudah. Iya. Ketika kita pasang alat sensornya, maka selanjutnya yaitu kunci. Nah, kemudian untuk menjalankan infus pump, ketika semuanya sudah ready, sudah siap, dan jangan lupa klem di sini kita buka. Kita buka ya. Kita loskan, kemudian tekan tombol start. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa ini sudah jalan atau tidak? Kita lihat lampu dari infus pump. Apabila sudah menyala lampu di bagian sini, maka aliran sudah mengalir. Iya. Yang kedua di atas itu sensornya ya? Iya, betul. Itu akan berkedip setiap ada tetesan cairan ya yang mengalir ke selang, maka seperti yang dijelaskan tadi ada lampu indikator pada alat atau pada mesin infus pump itu yang berkedip-kedip warna kuning. Kemudian yang kedua akan berkedip pada bagian sensor karena dia mendeteksi cairan yang menetes. Ya, silahkan dilanjut, Mas. Ya. Nah, ketika
ada kendala, contohnya ada masalah, maka alarm di sini akan menyala. Itu menandakan bahwa mungkin cairannya sudah habis, di pemberian sudah habis, atau ada masalah. Contohnya pada ini. Ini kita harus melakukan tekan stop dulu terlebih dahulu. Kemudian kita perhatikan apa yang salah. Ternyata roll clamp-nya tertutup. Nah, untuk itu kita buka, dan setelah kita perbaiki, maka kita tekan tombol start. Iya. Nah, mungkin itu saja. Apa maksudnya yang satu yang di bawahnya 1000? Nilai 1 di situ ada nilai. Iya, betul. Nah, di sini ada nilai 1 di bawah angka 1000, ada sigma per mili. Itu artinya berapa mili yang cairan sudah masuk ke tubuh pasien. Nah, dari situ kita bisa lihat sudah berapa mili masuk. Oke. Iya. Mungkin teman-teman ada tambahan? Jadi intinya kalau misalnya tadi ada alarm atau lampu yang menyala pada mesin, apapun itu silahkan ditekan dulu tombol stop, ya. Kemudian cari apa masalahnya, ya. Misalnya tadi yang dijelaskan oleh Mas Ali tadi, karena tertutup klemnya. Jadi stop dulu, kemudian buka klemnya kembali, kemudian start kembali. Ya, jadi sangat simpel sekali ya. Iya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah saat kita memasukkan selang di sini, oke? Saat kita memasukkan selang, maaf. Saat kita memasukkan selang ke infus pump, pastikan rapat, ya. Jadi ini rapat ke dalam. Ketika pintu atau kuncinya ditutup, kemudian di lost clamp, ya, di lost clamp, ya, dibuka clampnya ini, roll clampnya. Kemudian cairan tidak mengalir, ya, di sini tidak menetes, ya. Artinya cara memasukkan selang ke bagian infus itu sudah bagus, ke infus pump sudah bagus. Tapi ketika misalnya kita lost clamp, ya, ini infusnya sudah dimasukkan dan ini mengalir, berarti cara memasukkan selang itu kurang tepat, maka harus diperbaiki kembali, dibuka, ya, kemudian dimasukkan ulang, ya, seperti itu. Jadi intinya alat infus pump ini sangat memudahkan kita, tidak perlu kita memantau atau mengobservasi secara intens apakah cairan ini sudah habis atau tidak, karena akan ada alarmnya ketika cairan sudah habis, ya. Kemudian misalnya ada masalah, misalnya ya ada sumbatan, ya, dan sebagainya, terbuka pintunya, semua akan dikontrol oleh alat ini, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memperagakan bagaimana cara pemasangan serum pump. Stop dulu.